Baik, kita bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar. Dalam pelajaran ini, kita lanjutkan materi kita, yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan kita mampu membuat kode program struktur kontrol percabangan. Di sini kita akan coba memahami, ya, pada struktur kontrol ini yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah percabangan, yang kedua adalah perulangan, yang ketiga adalah metode. Ya, pada percabangan ada nanti 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu percabangan if, ya, yang kedua adalah percabangan if else, yang ketiga percabangan if else, yang terakhir nanti pada percabangan switch, ya. Dan di perulangan juga nanti kita akan pelajari bagian for, perulangan while, dan perulangan do while. Sedangkan pada metode itu nanti yang kita pelajari, yang pertama adalah access default, selanjutnya access public, yang selanjutnya access protected, dan yang terakhir adalah access private. Di sini kita akan coba masuk ke percabangan yang pertama, yaitu percabangan if. Ya, pada percabangan if yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma program yang memiliki suatu kondisi, di mana kondisi tersebutlah, ya, yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Ya, nah di sini dikatakan perintah dalam suatu kondisi akan dijalankan ketika kondisi tersebut bernilai benar. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Ketika misalnya kondisi itu tidak lagi dapat bernilai benar, maka diselesaikan. Ya, artinya ketika misalnya kita menjalankan suatu kondisi, nah diperhatikan kondisi itu apakah bernilai benar, dan itu nanti kalau sudah benar maka dijalankanlah perintahnya. Nah, di sini perhatikan, ya, bahwa percabangan if, ya, merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi. Dia hanya satu kondisi, ya. Perhatikan di sini, ya. Struktur kontrol percabangan yang memiliki hanya satu buah kondisi, ya. Bentuk umum penulisannya adalah sebagai berikut. Perhatikan, ya. Jika kondisi, nah, apa kondisinya? Nah, dan apa statementnya? Nah, gitu. Jadi dia hanya satu kondisi saja, ya. Perhatikan di sini, apa kira-kira yang cocok dalam setiap dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kondisinya hanya satu atau pilihannya hanya satu, ya. Jadi misal, ya, kalau masalah izin, nah, yang bisa membuat KTP itu hanya yang berumur 17 tahun. Nah, itu aja kondisinya. Jadi kondisinya apa? Umurnya 17 tahun. Statementnya apa? Dapat membuat KTP. Itu aja, ya. Jadi di sini kondisinya apa? Umur 17 tahun. Nah, statementnya dapat membuat KTP atau mungkin membuat SIM, ya, surat izin mengemudi. Nah, umur yang dibatasi itu 17 tahun. Nah, berarti kondisinya apa? Umur juga, umur 17 tahun. Statementnya apa? Dapat membuat SIM, gitu, ya. Nah, selanjutnya contoh penerapannya, ya, atau contoh program atau kode program dalam penerapan percabangan if ini. Perhatikan sebagai berikut. Include ini dibuat dalam program C++, ya. Ini dalam program C++. Include useran.h, ya. Include conio, ya. .h main. Nah, perhatikan di sini
in A sama dengan 10, in B sama dengan 7 ya. Artinya variabel A ya, variabel A menampung nilai 10, variabel B menampung nilai 7. Nah, jika dikatakan di sini ya, jika A tidak sama dengan B ya, atau jika A lebih besar atau sama dengan B, maka statementnya gini, A sama dengan 7, B sama dengan 10 ya. A ya lebih besar atau sama dengan B. Nah, berarti nilai 10 ya lebih besar atau sama dengan 7. Jadi yang ditampilkan itu ya A sama dengan 7, B sama dengan 10 gitu. Jadi artinya bahwa menyatakan A ya di sini ditampilkan lebih besar atau sama dengan 10 ya, maka A sama dengan 7, B sama dengan 10. Nah, selanjutnya ditampilkan di sini ya nilainya, atau maka nilainya, nilai A sama dengan A, apa yang ditampung pada A ini, dan nilai B sama dengan B ya, maka diakhiri dengan tutup kurang. Nah, itu pada program C++ ya. Nah, kita coba perhatikan, langsung aja kita menggunakan aplikasi program ini ya. Oke, perhatikan kode program yang tadi sudah sengaja saya langsung masukkan ke aplikasi Vinci 2005 ya. Bisa langsung dikopikan dari materinya, nanti langsung pastikan ya. Silahkan perhatikan program ini. Nah, setelah kita kopikan, otomatis kita simpan dulu. Nah, waktu kita udah simpan ya, baru kita jalankan ya menggunakan run. Nah, jadi hasil dari program tadi ya, A sama dengan 7, B sama dengan 10 ya, memang benar ya, A lebih besar atau sama dengan B gitu ya. Jadi yang ditampilkan itu bahwa nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 10. Nah, inilah jalan dari program itu, program yang ini tadi ya. Inilah hasilnya dari program ini, menghasilkan atau membenarkan bahwa nilai A sama dengan 7 dan nilai B sama dengan 10 ya. Untuk keluar dari program ini adalah tekan enter. Nah, itu ya, untuk menjalankan program if atau percabangan if. Nah, selanjutnya ya, langsung ke tugas. Silahkan Anda kerjakan sebuah program percabangan if untuk menentukan jika umur lebih besar atau sama dengan 17 tahun, maka dapat membuat KTP seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi buatkan program itu. Jadi kalau benar bernilai 17 tahun ya, maka dapat dijalankan, dapat membuat KTP ya. Silakan dikerjakan di buku latihan, nanti kirimkan menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Demikian pertemuan kita, sampai bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.